Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Gibran Kadafi dari semester 2 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul "Seberapa besar kontribusi kecanduan media sosial terhadap gangguan aktivitas akademik dan sosial mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ". Latar belakang penelitian itu, kita semua pasti merasakan bahwa di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga WhatsApp sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kuliah kita. Platform ini memang sangat membantu untuk mencari informasi atau sekedar hiburan. Namun, jika kita tidak bisa mengontrol penggunaannya, platform digital ini perlahan-lahan bisa membangun pola kecanduan yang menggeser prioritas hidup kita sebagai mahasiswa. Banyak dari kita yang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling lini masa. Akibatnya, waktu tidur berkurang, tugas-tugas perkuliahan sering tertunda, dan fokus kita dalam kelas saat dosen mengajar menjadi terpecah. Bahkan secara sosial, fenomena ini membuat kita seringkali asik sendiri dengan ponsel masing-masing meskipun sedang berkumpul bersama teman-teman di kampus. Pertanyaan penelitian. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, seberapa besar kontribusi intensitas durasi harian dan ketergantungan psikologis secara bersama-sama dalam memicu gangguan aktivitas akademik dan sosial mahasiswa? Yang kedua, apakah durasi waktu yang lama dalam bermain media sosial secara mandiri sudah cukup untuk mengganggu aktivitas kita? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh ketergantungan psikologis atau ikatan emosional kita terhadap media sosial dalam memicu gangguan tersebut? Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama melalui penyebaran kuesioner digital melalui Google Form kepada mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling agar data yang didapat benar-benar relevan. Seluruh data angka yang terkumpul kemudian diolah secara statistik menggunakan perangkat lunak JASP dan teknik analisis regresi linear berganda. Lalu temuan utama penelitiannya. Dari hasil oleh data statistik yang telah dilakukan, ada beberapa temuan utama yang sangat menarik. Secara bersama-sama, kecanduan media sosial terbukti memberikan kontribusi sebesar 50,4% terhadap munculnya gangguan pada aktivitas akademik dan sosial mahasiswa. Sementara 49,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Namun, secara individu, hasilnya mengejutkan. Variabel durasi waktu atau seberapa lama kita menggunakan media sosial ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gangguan aktivitas jika tidak dibarengi dengan adiksi emosional. Sebaliknya, variabel ketergantungan psikologis ditemukan memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan dan menjadi faktor pemicu yang paling dominan. Artinya, masalah utamanya bukan sekedar beberapa jam kita menatap layar, melainkan seberapa gelisah dan ketergantungannya perasaan kita jika berjauhan dengan media sosial tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan temuan tadi, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dinyatakan sangat fit atau kurang secara statistik. Kecanduan media sosial memang berkontribusi nyata dalam mengganggu kehidupan perkuliahan dan interaksi sosial mahasiswa. Namun, poin penting yang harus digarisbawahi adalah tingkat ketergantungan psikologis mahasiswa terhadap gawai mereka, bukan durasi waktunya yang menjadi akar utama dari munculnya prokrastinasi tugas, kelelahan mental karena kurang tidur, hingga renggangnya berkomunikasi tatap muka di dunia nyata. Lalu refleksi singkat mengenai manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan objektif baik bagi kita sendiri sebagai mahasiswa maupun bagi pihak program studi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. Melalui data ini, kita tahu bahwa program intervensi atau kampanye literasi digital di kampus sebaiknya tidak hanya fokus melarang durasi pemakaian handphone, tetapi lebih diarahkan pada pelatihan kontrol diri dan manajemen emosi
agar mahasiswa bisa membangun pola hidup digital yang lebih sehat. Sekian dari hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.